Karena jalanannya nggak bisa. Ada mobil yang tipis-tipis itu, kalau ada polisi tidur, astagfirullah. Antum kok bilang polisi tidur ya? Di mana ada polisi tidur di jalan? Astagfirullahaladzim. Kesian yang jadi polisi sampai tidur-tidur di pinggir jalan. Itu dunia. Itu dunia. Sampai polisi tidur-tidur di pinggir jalan. Di tengah jalan polisi tidur. Itu mobilnya kalau mau dinaikin, harus dinaikin truk dulu. Dibawa sama dia. Dia nggak ikut mobil itu, naik mobil lain. Terus nanti mobilnya sampai ke tempat yang bisa dinaikin, baru turun dia naik. Sebagian orang itu naik moge jemaah. Naik moge jauh habis gitu. Setelah itu ditinggal mogenya, dia naik pesawat. Mogenya naik mobil, dibawa ke tempat tinggal dia. Oh, hadhil hayatud dunya. Ini kehidupan dunia jemaah. Orang kadang-kala melakukan sesuatu hanya untuk kebanggaan dirinya. Tidak ada yang lainnya. Lalu Allah mengatakan kamatsali ghaitsin, seperti air lagi. Seperti tetesan-tetesan air yang turun dari langit. A'jabal kuffara nabatuhu, yang orang-orang petani yang menanam itu takjub dengan warnanya. Antum bisa ngelihat di antara warna-warna yang coklat itu ada warna-warna yang hijau. Ada padi. Kemarin Anda melihat ada bawang. Hijau mereka. Takjub mereka dengan hal itu. Tsumma yahij fatarahu musfarran. Tapi nggak lama. Tahu-tahu mulai dia menua, kemudian kuning, tsumma yakunu hutama. Kemudian menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Ditinggal. Orang habis panen padi, yang dia ambil hanya berasnya. Setelah itu ditinggal semuanya. Wa fil akhirah azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di akhirat itu ada dua, nggak ada yang ketiga. Azabun syadid, azab yang pedih, atau ampunan dari Allah dan keridhaan darinya. Dan ingat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Dan banyak orang tertipu. Setiap kita coba melihat berapa jam waktu yang dia gunakan untuk akhiratnya dan berapa jam yang dia gunakan untuk dunianya. Ada sebagian hamba yang Masya Allah, Hammad bin Zaid, lau qila lahu, kalau dikatakan kepada dia engkau besok mati atau besok kiamat, dia nggak bisa menambah amalnya sedikit pun. Nggak bisa menambah amalnya sedikit pun, karena semua kerjaan dia untuk akhirat buat dia. Bisakah kita menjadikan semua hidup kita buat akhirat? Iya, seharusnya. Setiap muslim seperti itu. Apa yang dia katakan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku, itu lillahi rabbil alamin. Ketika dia keluar dari rumahnya hendak bekerja, dia berniat. Niat dia, anak kerja ya Allah untuk memberikan kehidupan kepada keluargaku. Aku niat ya Allah untuk mencukupi diriku supaya aku nggak minta-minta sama orang. Aku nggak mau jadi beban buat keluarga. Ana lihat ada tulisan di sebuah truk. Nggak tahu truk di sini banyak tulisannya nggak? Saya bekerja keras karena saya bukan penikmat hasil orang tua. Masya Allah. Niatnya jangan seperti itu. Ada apa dia banggakan hal itu kepada orang lain? Niatkan untuk menjaga kehormatan diri supaya tidak membebani orang lain. Antum ketika itu dalam perjalanan ibadah di kerjaan antum. Yang kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah. Orang ini di jalan Allah. Antum makan. Sebagian orang makan hanya untuk memenuhi perutnya, membesarkan otot-ototnya. Nggak ada kepikiran, anak makan insya Allah supaya nanti sholat malam bisa
Kuat. Seorang tabi'in, ana lupa, Tawus atau yang lainnya, ketika dia diundang makan, ya rupanya dia lama nggak makan enak, kebablasan dia makan, makan sampai kenyang. Biasanya orang kalau kekenyangan tidur. Tapi lihat, nih orang yang dapat ilmu i'lamu tentang kehidupan dunia, dia mengatakan biasanya keledai itu kalau dikasih makan banyak, dia mau dipekerjakan keras. Berarti aku malam ini harus kerja keras. Malam itu nggak tidur dia sholat. Kita malahan kalau kekenyangan sampai keluar angin-anginnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah sama sahabat yang bersendawa. Kuffa anna jusha'ak. Tahan tuh sendawamu itu. Engkau tahu, kata dia. Fa inna atwalan nas ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shiba'an. Kau tahu orang yang paling lama laparnya pada hari kiamat, yang paling kenyang panjangnya di dunia, yang paling panjang kenyangnya di dunia. Ketahuilah kehidupan dunia ini, antum harus punya tuh ilmunya. Makan pun antum niatkan lillahi ta'ala. Olahraga pun niatkan untuk lillahi ta'ala. Semua niat-niat baik itu jamaah akan bernilai ibadah di sisi Allah. Hatta luqmah, sampai yang kau berikan kepada istrimu. Capek kerja suami, Masya Allah, capek lelah, hanya terima kasih kerjaan dia. Terima duit, kasih istri. Niatkan lillahi ta'ala. Ya Allah, untuk mencukupi kehidupanku, ya Allah. Aku sebagai komandan, sebagai nahkoda, aku kerja keras, semoga engkau berkahin di rezeki Allah. Antum dapat pahala. Maka jangan sampai mencari dunia hanya untuk dunia, tapi carilah dunia untuk akhirat kita, untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau masuk ke pasar. Ada pasar di Aliyah sana. Dan orang-orang, namanya di pasar, apa yang dikerjakan orang-orang jamaah? Rame teriak-teriak. Jagung, jagung, jagung. Yang itu apa? Tahu. Ada yang jual tahu, ada yang jual ini. Teriak-teriak pasar itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke pasar, ngelihat di situ ada anak kambing yang cacat bangkai. Ini biasa di pasar orang jualan binatang juga, jualan ayam, jualan kambing. Lalu beliau seakan-akan sedang berjualan. Beliau yang berjalan lalu berhenti dan beliau duduk. Diambil kupingnya kambing ini. Lalu beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu hadza bidirhamin. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Orang lagi jualan. Orang pada ngelihat semuanya. Apa-apa ini yang dijual Nabi ini? Oh, bangkai. Siapa yang mau dapat ini 1 dirham? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'. Amma nasna' bihi ya Rasulullah. Kita nggak mau beli barang kayak gitu. Buat apa? Buat apa? Kambing bangkai cacat lagi. Atuhibbuna annahu lakum. Gimana kalau ini diberikan kepada kalian? Jadi pilih kalian. Jadi milik kalian ini. Nggak bayar sudah. Qalu wallahi law kana hayyan lakana aiban fihi. Kalau dia hidup ada cacatnya dia. Orang piara binatang cacat itu nggak suka. Kalau hidup orang nggak akan suka. Li'annahu asak. Fa kaifa wa huwa mayyit. Gimana kalau dia udah cacat bangkai lagi? Apa kata Nabi SAW? Wallahi lad dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Kalian tahu dunia ini lebih hina di mata Allah Azza wa Jalla daripada ini di hadapan kalian. Lalu gimana kalian berlomba-lomba mengumpulkan dunia, tidak berlomba-lomba mengumpulkan akhirat? Fastabiqul khairat, bukan berlomba-lomba cari dunia.